Nay sedang mesem-mesem melihat tespek yang ada di tangannya sebelum meletakkan benda itu ke dalam kotak persegi panjang. Dari video-video atau novel-novel yang dibaca Nay, kadang sang istri suka memberi hadiah seperti ini sebagai kejutan untuk para suami. Nay juga ingin melakukan hal yang sama dan ingin tahu seperti apa ekspresi Araf ketika membuka kotak berwarna merah jambu ini. Semoga Mas Araf senang, ucap Nay sambil tersenyum lebar. Kalau dilihat dari respon Araf saat sarapan tadi, sepertinya suaminya itu memang ingin punya anak. Dulu juga Araf pernah bertanya apa Nay mau hamil anak Araf. Jadi dia yakin kalau kehamilannya ini adalah kabar yang sangat ditunggu oleh Araf, dan bukannya berita buruk untuk lelaki itu. Sehingga Nay sudah membuat keputusan yang lain soal rencana pendidikannya. Ya, belakangan ini Nay memang sedang sibuk mengurusi berkas-berkas untuk kuliahnya. Tapi mendapati dirinya sedang berbadan dua, Nay mungkin akan menunda kuliahnya selama 1 tahun. Dia ingin fokus untuk mengurus anak yang ada dalam kandungannya, dan tidak stres memikirkan perkuliahan. Apalagi menjadi maba pasti akan membuatnya cukup sibuk. Nay tidak mau jika kandungannya sampai kenapa-napa nanti. Nay yakin sepertinya Araf akan lebih senang jika Nay fokus dengan kehamilannya, dan mengurus urusan rumah saja. Itu salah satu alasan kenapa Nay tidak langsung bilang kemarin. Dia masih perlu meyakinkan diri bahwa dirinya tak akan menyesal mengambil keputusan ini. Mengingat Nay sangat antusias untuk bisa kuliah. Dan setelah yakin, demi Araf, demi bayi kodok, Nay tak mau menunda menyampaikan kabar kehamilannya kepada sang suami. Jadilah tak lama setelah Araf berangkat kerja, Nay bergegas pergi berbelanja. Dia membeli beberapa perlengkapan pesta ulang tahun seperti balon, kertas krep, dan lain-lain. Tak lupa Nay membeli bahan makanan dan juga cemilan. Selesai menghias kamar, Nay pergi memasak. Hari ini Nay sengaja memasak makanan kesukaan Araf. Berharap Araf akan sangat suka dengan kejutan yang sudah dibuatnya. Begitu sudah selesai, Nay memeriksa ulang semuanya sebelum pergi ke kamar untuk mandi dan dandan yang cantik. Araf yang baru tiba di kantor dan mendudukkan diri di kursi kebesarannya setelah meeting dengan klien menatap ponselnya. Ada telepon masuk dari sang istri tercinta. Assalamualaikum sayang, sapa Araf begitu dia mengangkat telepon. Waalaikumsalam mas, Nay menjawab salamnya dengan nada yang terdengar ceria. Ada apa? Kayaknya lagi seneng banget. Mas sibuk nggak? Araf menatap jam di pergelangan tangannya. Harusnya setengah jam lagi dia akan pergi untuk mengecek gudang dan memeriksa bahan baku. Enggak, mas gak sibuk, jawab Araf akhirnya. Beneran gak sibuk? Kenapa emangnya? Kamu mau datang ke sini buat bawain bekal? Tanya Araf sambil tersenyum lebar. Gimana ya? Kelihatannya Nay sedang berpikir. Gimana? Mas aja yang pulang, bisa nggak? Tanya Nay. Tapi kalau lagi nggak sibuk sih. Kalau misal ada urusan, pulang sesuai jam pulang kerja aja. Ralat Nay buru-buru. Takut nanti dia mengganggu kerja Araf. Araf mengulas senyum melihat Nay yang sepertinya sedang salah tingkah. Istrinya itu memang tak pernah menyuruhnya pulang buru-buru. Selalu pengertian jika Araf sedang sibuk dengan pekerjaannya. Bahkan jika dia terpaksa harus lembur jika pekerjaannya sedang banyak-banyaknya. Mungkin bisa dibilang ini pertama kali Nay memintanya untuk pulang cepat. Ya udah, mas pulang sekarang. Tapi nanti gak ada tapi-tapian. Mas rasanya udah capek kerja terus. Mau pulang aja biar bisa istirahat. Sela Araf. Sampai rumah juga pasti kerja lagi. Gak bakal istirahat. Gerutu Nay pelan tapi masih bisa didengar Araf karena istrinya itu tak menjauhkan ponsel sama sekali dari pipinya. Araf tertawa mendengar ucapan Nay. Ya, memang dia tak berniat untuk istirahat setelah pulang nanti. Nay sedang gemes-gemesnya. Apalagi makin hari istrinya itu kelihatan makin cantik. Jadi sayang saja jika dianggurin. Jangan ngedumel gitu. Nanti juga di kamar kamu yang paling heboh teriak-teriak keenakan. Goda Araf. Mas, ngomongnya sembarangan deh. Nanti kalau didengar orang di kantor gimana? Protes Nay panik dengan ucapan Araf yang sangat frontal. Bukannya malu, Araf malah tertawa. Saat ini dia sedang berada di ruangannya. Tak ada yang berani main masuk begitu saja. Jadi siapa yang akan mendengar ucapannya tadi? Kalau gitu sampai ketemu di rumah, ucap Araf sambil bersiap-siap untuk pulang. Tak lupa dia memberikan sun jauh.
Nay tersenyum senang setelah menelepon Araf. Dia merapikan makanan yang ada di atas meja dan sengaja duduk menunggu di ruang tamu. Dan saat mendengar suara deru mobil Araf mulai memasuki pekarangan, Nay bangkit dan berdiri di depan pintu untuk menyambut kepulangan suaminya. "Assalamualaikum, Mas," sapa Nay yang langsung menghambur ke pelukan Araf. Ditubruk begitu oleh sang istri, tubuh Araf sampai mundur selangkah. Tapi beruntung dia tak sampai jatuh. "Waalaikumsalam," jawab Araf sambil membalas pelukan Nay. "Baru juga ditinggal kerja setengah hari, udah kangen banget kayaknya sama Mas," koda Araf sambil terkekeh. "Iya, kangen banget tahu nggak sih?" Nay mendusel-dusel manja. "Tahu gitu benar tadi pagi Mas nggak usah kerja, mending di rumah aja, biar bisa kangen-kangenan." Nay melepas pelukannya dan menyipitkan mata kepada sang suami. Lalu senyumnya yang beberapa detik tadi hilang kembali muncul. "Ayo masuk," ajak Nay sambil berkelayut manja di lengan Araf. Araf tampak bingung saat sudah tiba di ruang makan. Ada banyak makanan di atas meja, dan semua adalah makanan kesukaannya. Bahkan ada juga beberapa kek dan makanan manis lainnya. "Ini..." Araf menatap Nay dengan penuh tanya. "Ada pesta apa?" tanya Araf. "Pesta pernikahan kita," jawab Nay asal. Araf mengernyitkan kening, mencoba mengingat-ingat kapan hari pernikahan mereka. Dan walaupun tidak ingat kapan persisnya, tapi dia yakin kalau bukan bulan ini. "Ulang tahun pernikahan kita masih lama kan? Masih beberapa bulan lagi?" tanya Araf lagi. "Ya anggap aja sekarang, Pak. Kan kita belum pernah ngerayain ulang tahun pernikahan kita juga," jawab Nay dengan bibir mencekik walau tangannya masih melingkar di lengan Araf. "Itu kan karena kamu minta break hampir setahun, jadi udah lewat buat dirayain." Araf tak melanjutkan ucapannya saat melihat Nay menatapnya galak. Bahkan istrinya itu sudah melipat kedua tangannya di depan dada. "Hehehe, iya, mau dirayain sekarang juga nggak apa-apa. Tiap hari juga boleh kok," ucap Araf sambil memeluk Nay. Nay lalu mengajak Araf untuk makan. Bahkan tanpa diminta dia menyuapi Araf, menyuruh suaminya mencoba makanan ini dan itu. "Ini kenapa sih sebenarnya? Beneran cuma karena mau rayain ulang tahun pernikahan kita aja?" tanya Araf yang masih penasaran. Nay langsung nyengir kuda. "Hehehe, bukan cuma itu aja sih Mas. Aku mau kasih..." Ding dong, suara bel berbunyi membuat mereka berdua serempak menoleh ke arah pintu. Bertanya-tanya siapa yang datang bertamu siang-siang begini. "Siapa?" tanya Araf. Nay menggedikkan bahu. "Nggak tahu, mungkin ayah sama ibu." Nay lalu bangkit dari kursinya dan berjalan untuk membuka pintu. Tapi saat pintu dibuka, betapa kagetnya Nay saat mendapati orang yang tak pernah disangkanya akan datang ke rumah ini. "Ini rumah Raffi kan?" tanya orang itu sambil melongok ke dalam. "Raffi?" Nay menatapnya bingung. Otaknya seketika blank. "Raffi siapa?" "Raffindra Hermawan." Nay berpikir sejenak lalu mengangguk membenarkan saat ingat kalau itu adalah nama lengkap Araf, suaminya. "Kamu kenapa ada di sini?" tanya orang itu lagi. "Aku..." "Siapa?" tanya Araf yang sudah menyusul Nay. Bingung kenapa Nay lama sekali di depan sampai tak kembali-kembali ke ruang makan. Araf bahkan mengira kalau Yoga yang datang, karena seingatnya adiknya itu sudah kembali ke Bandung. Tapi baru juga dia berdiri di belakang Nay karena memang pintu depan hanya dibuka sedikit oleh Nay, tubuhnya seketika langsung membeku saat mendapati siapa orang yang datang bertamu. "Jika?" tanya Araf yang tak percaya melihat orang yang kini berdiri di hadapannya. Jika yang melihat keberadaan Araf langsung berjalan melewati Nay dan memeluk lelaki yang masih dianggap sebagai kekasihnya itu. "Sayang," seru Jika sambil memeluk Araf erat. Sementara Nay yang melihat itu langsung mundur selangkah. Dia masih bingung sekaligus patah hati. Bukankah katanya Jika yang dia kenal tak kenal sama sekali dengan Araf? Bahkan Nay ingat Jika bilang dia tak pernah pacaran. Lalu apa yang dilakukan perempuan itu sekarang di depan matanya? Kenapa Jika memeluk Araf dan memanggilnya sayang? "Kamu beneran Jika?" tanya Araf yang masih linglung. Jika melepas pelukannya dan tersenyum menatap Araf lalu dia mengangguk antusias. "Iya Yang, ini aku Jika. Aku kangen banget sama kamu," jawab Jika. Nay makin diam membisu saat melihat Jika menangis terseduh-seduh dan kembali memeluk Araf. Bahkan perempuan itu membenamkan wajahnya di dada bidang Araf, tempat favorit Nay saat bersandar pada sang suami.
Sementara Araf yang masih syok diam saja. Dia tak melepas pelukan Chika atau membalasnya. Walaupun sudah tahu kalau Chika masih hidup. Dia tak pernah menyangka kalau mantannya itu akan muncul di hadapannya. Terlebih di rumahnya. Rumah Araf dan Nay. Sayangnya diamnya Araf malah memberikan luka yang lebih dalam pada Nay. Kenapa suaminya itu mau-mau saja dipeluk perempuan lain di depan Nay yang merupakan istri Araf? Nay benar-benar merasa tak dianggap. Seolah di dunia ini hanya milik Araf dan Chika saja. Sedangkan Nay seperti makhluk tak kasat mata. "Mas," panggil Nay sambil menarik tangan Araf. Araf yang menyadari itu buru-buru melepaskan pelukannya Chika. Dia tampak kelakapan menatap Nay. Seperti seorang suami yang ketangkap basah selingkuh dengan mantan. "Teh Chika ini mantannya Mas?" tanya Nay yang menatap Araf dan Chika bergantian. "Bukan mantan, Nay, aku ini pacarnya Raffi." Chika buru-buru meralat ucapannya sambil menyeka wajahnya yang basah oleh air mata. "Oh iya, kamu kenapa ada di sini?" tanya Chika saat sadar dengan keberadaan Nay di rumah kekasihnya. Nay tak menjawab, dia lebih memilih menatap Araf. Menunggu suaminya itu memberikan jawaban. Tapi sayangnya tak sesuai harapan Nay. Nay pikir setelah apa yang mereka lewati belakangan ini, Araf akan mengakui kalau Nay adalah istrinya di depan sang mantan. Seluruh tubuh Nay rasanya langsung lemas. Sepertinya Nay terlalu banyak berharap. Araf tampak diam saja. Lelaki itu bahkan kelihatan bingung dan ragu untuk menjawab. Apa Mas Araf takut kehilangan mantannya kalau dia mengaku aku ini istrinya? Apa itu artinya Mas Araf masih ada perasaan sama Teh Chika? Batin Nay bertanya-tanya. Matanya sudah terasa panas, tapi dia berusaha menahan diri agar tak menangis di hadapan suami dan mantan kekasihnya itu. Kalau ditanya bagaimana perasaan Nay saat ini, tentu jawabannya adalah sakit. Sangat sakit sekali. Mungkin hatinya bukan lagi terpotek-potek, tapi sudah hancur berkeping-keping. Atau sudah jadi abu karena terbakar hebat oleh api cemburu. "Aku cuma bantu bersih-bersih aja di sini, Teh. Hitung-hitung nyari uang tambahan buat biaya kuliah," jawab Nay sambil menatap dingin pada Araf. Araf menatap Nay dengan mata membola. Jelas menunjukkan ketidaksetujuan atas jawaban Nay. Tapi Nay mengabaikan tatapan lelaki itu. Nay lalu menatap Chika dan tersenyum masam. "Ini juga udah selesai, aku permisi dulu, Teh." Lalu dengan langkah cepat Nay pergi meninggalkan rumah itu. Dia butuh waktu untuk berpikir jernih. Mungkin begitu juga Araf yang butuh waktu untuk bernostalgia atau apapun itu dengan mantan kekasihnya. Yang jelas Nay tak mau melihat kebersamaan Araf dan Chika. Tapi melihat Nay pergi dengan wajah marah seperti itu, buru-buru Araf mengejarnya. "Nay tunggu, jangan pergi," panggil Araf. "Yang kamu mau kemana? Biarin aja Nay pergi, nanti juga balik lagi. Sekarang lebih baik kita ngobrol di dalam. Kita kan udah lama gak ketemu. Ada banyak hal yang mau aku ceritain sama kamu," cegah Chika sambil merangkul lengan Araf. "Tapi Cik, aku gak bisa biarin Nay pergi gitu aja," bantah Araf. "Udah biarin aja, urusan sama Nay bisa nanti-nanti lagi kan," jawab Chika yang kekeh melarang Araf menyusul Nay. Sementara Nay yang sedang berjalan menuju gerbang malah dicegat oleh Yoga. Entah sejak kapan mantannya itu ada di sini. "Nay, kamu mau kemana?" tanya Yoga yang memegang tangan Nay. Tapi dengan cepat Nay menepisnya. "Bukan urusan kamu. Aku anterin ya," pucuk Yoga sambil menatap motornya yang terparkir tak jauh dari tempat mereka berdiri sekarang. Nay berhenti sebentar, menatap tajam Yoga lalu menatap ke arah pintu rumahnya. Tak ada tanda-tanda Araf akan menyusulnya. Apa Mas Araf lebih milih mantannya itu daripada aku? Tanya Nay dalam hati. "Gak usah sok baik, aku bisa pergi sendiri," tolak Nay yang melanjutkan langkahnya. Lalu menyetop taksi yang kebetulan saja lewat. "Tapi Nay, aku khawatir sama kamu," ucap Yoga yang kembali menggenggam tangan Nay. Kali ini lebih kencang dari sebelumnya, membuat Nay kesulitan melepaskan tangannya dari Yoga. Plak! Nay yang kesal langsung melayangkan tamparan ke pipi sang mantan. Dia sudah tahu kalau Yoga sedang modus saja. Nah, bahkan yakin jika kedatangan Chika ke sini juga atas campur tangan Yoga. Karena rasanya terlalu kebetulan jika Yoga dan Chika datang di waktu yang bersamaan ke rumah ini. "Gak usah sok peduli sama aku, Kak. Kamu sama abang kamu itu sama aja, tahu nggak? Kalian sama-sama bajingan," bentak Nay sambil menarik tangannya dari genggaman Yoga yang melonggar karena pemuda itu terkejut mendapat tamparan dari Nay. "Nay, aku nggak ada maksud." Nay tak mau mendengar apapun saat ini.
Dia memilih segera masuk ke dalam taksi dan menyuruh sopir taksi untuk mengantarkannya ke alamat yang disebutkan. Hiks. Air mata yang sejak tadi ditahan Nay akhirnya lurus juga. Dia bahkan memukul-mukul dadanya sendiri saking sesak di dalam sana. Matanya juga enggan menatap ke belakang, melihat tempat yang baru saja ditinggalkannya. Aku benci kodok sarap, ucap Nay sambil mengusap perutnya yang mendadak terasa nyeri. Sejak Nay sempat menyesali keputusannya menunda memberitahukan kabar gembira soal kehamilannya ini. Tapi jika dipikir-pikir lagi, mau Araf tahu atau tidak soal kehamilannya, mungkin tak akan banyak yang berubah. Jika memang Araf belum selesai dengan masa lalunya. Jika hati lelaki itu masih tertinggal pada sang mantan, bukankah hasilnya akan sama saja? Buat sementara kita berjuang berdulu ya nak, biar papa kamu selesaiin dulu masalahnya sama mantannya itu. Nay kembali berucap sambil mengusap perutnya, berharap anaknya mau diajak kerjasama untuk saat ini.